Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Oktavia dari Program Studi Sistem Informasi angkatan 2018. Dan di sini saya akan presentasikan jurnal Development Proses UML dalam mata kuliah Rekayasa Sistem Berorientasi Objek dengan judul jurnal Implementasi Diagram UML atau Unified Modeling Language pada perancangan sistem informasi remunerasi dosen dengan database Oracle. Studi kasus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan volume dan halaman nomor 3 nomor 1 tahun 2018. Penulisnya adalah Suendri. Baik, untuk yang pertama kita akan bahas latar belakang di sini. Kinerja dosen dalam kurun waktu tertentu dihitung berdasarkan bukti kerja yang telah dikumpulkan dan dihitung oleh pihak yang telah diberikan wewenang. Jika bukti kerja telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan, maka akan diberikan tunjangan berdasarkan bukti kerja tersebut. Konsep ini di UIN Sumatera Utara disebut dengan remunerasi. Proses perhitungan remunerasi dilakukan setiap akhir semester, yang dilakukan oleh lembaga yang telah ditunjuk dengan bantuan seorang asesor. Komputerisasi pada proses perhitungan nilai remunerasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan, agar tidak terjadi kesalahan perhitungan yang mengakibatkan kerugian pada pihak penerima remunerasi. Untuk merancang sebuah sistem informasi yang baik, diperlukan sebuah model terlebih dahulu, agar pada perancangan sistem terarah sesuai dengan model yang telah dirancang sebelumnya. UML merupakan bahasa pemrograman perangkat lunak atau sistem dengan konsep pemrograman berorientasi objek yang dapat menganalisa juga menjabarkan secara rinci apa yang diperlukan oleh sistem. Sedangkan database Oracle merupakan sebuah produk database yang mempunyai proses kemampuan yang tinggi. Hasil analisa dari penelitian yang dilakukan adalah tabel-tabel yang digunakan pada sistem remunerasi dosen ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, user. Tabel user berfungsi untuk menyimpan data pengguna sistem. Seperti yang dilihat pada tabel, ada 5 kolom dalam tabel, yaitu yang pertama ID dengan tipe data number dan lebarnya 10. Yang kedua ada username dengan tipe data varchar dan lebarnya 25. Yang ketiga ada password, tipe datanya varchar, lebarnya 256. Dan yang keempat ada nama lengkap dengan tipe data varchar 2, lebar 256. Dan yang terakhir ada level, tipe datanya number dan lebarnya 3. Yang kedua tahun. Tabel tahun berfungsi untuk menyimpan data tahun akademik yang digunakan saat perhitungan remunerasi. Terdiri dari 4 kolom. Yang pertama ada kolom ID dengan tipe data number, lebarnya 3. Yang kedua ada kolom kode dengan tipe data varchar, lebarnya 5. Dan yang ketiga ada kolom nama dengan tipe datanya varchar, lebarnya 10. Dan yang terakhir ada kolom aktif dengan tipe data char, lebarnya 1. Yang ketiga ada tabel dosen. Tabel dosen berfungsi untuk menyimpan data dosen yang melakukan proses perhitungan remunerasi. Dilihat dalam tabel terdapat 28 kolom. Dari kolom pertama yaitu ID sampai kolom terakhir yaitu asesor 1. Bisa dilihat dalam tabel bentuknya. Yang keempat ada pendidikan. Tabel pendidikan berfungsi untuk menyimpan data pendidikan yang dilakukan oleh dosen pada semester tahun akademik berlangsung. Terdiri dari 13 kolom yang terdiri dari yang pertama ID dengan tipe datanya number dan lebar 10. Dapat dilihat pada tabel. Kemudian yang kelima ada penelitian. Tabel penelitian berfungsi untuk menyimpan data penelitian yang dilakukan oleh dosen pada semester tahun akademik berlangsung. Terdiri dari 12 kolom. Yang pertama itu ada kolom ID dengan tipe data number dan lebar 10. Dan yang terakhir ada kolom rekomendasi dengan tipe data varchar dengan lebar 50. Bisa dilihat dalam tabel. Yang keenam ada pengabdian. Tabel pengabdian digunakan untuk menyimpan data pengabdian yang dilakukan oleh dosen pada semester tahun akademik berlangsung. Terdiri dari 13 kolom yang
Yang terdapat nomor 1 ialah ID kolom dengan tipe data number dengan lebar 10, dan yang terakhir nomor 13 yaitu kolom nilai dengan tipe data number lebarnya 3. Kemudian tabel yang terakhir yaitu tabel yang ketujuh ada penunjang. Tabel penunjang digunakan untuk menyimpan data kegiatan penunjang yang dilakukan oleh dosen pada semester tahun akademik berlangsung. Sini terdiri dari 13 kolom. Yang pertama yaitu ID dan tipe data number lebarnya 10, dan yang ke-13 kolom nilai dengan tipe data number dengan lebar 5. Lanjut untuk implementasinya dilakukan dalam 4 diagram. Yang pertama ada use case diagram, yang kedua class diagram, yang ketiga activity diagram, dan yang keempat sequence diagram. Yang pertama use case diagram. Aktor yang bertanggung jawab dalam use case diagram yaitu administrator, dosen, dan asesor. Masing-masing aktor menjalankan tugas sesuai hak akses terhadap sistem. Diagram use case bisa dilihat pada gambar. Dapat dilihat dalam gambar. Jadi di sini itu administrator, dosen, dan asesor itu bertanggung jawab terhadap sistem yang di dalam kotak itu, yaitu terdiri dari user, tahun, dosen, pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Yang kedua ada kelas diagram. Diagram kelas merupakan gambaran hubungan antar kelas atau tabel yang digunakan dalam sistem. Diagram kelas bisa dilihat pada gambar berikut. Jadi pada diagram kelas terdapat 7 tabel yang disusun saling berhubungan, yang terdiri dari penelitian, pengabdian, dosen, user, tahun, pendidikan, dan penunjang. Kemudian yang ketiga activity diagram. Diagram activity atau gambar aktivitas user terhadap semua menu yang dibuat dalam sistem. Berikut salah satu aktivitas dosen terhadap sistem yang berhubungan dengan menu pendidikan dosen. Diagram sequence bisa dilihat pada gambar 3 berikut ini. Jadi pada diagram activity ini terdapat aktivitas dosen dengan sistem ya. Yang diagram sequence ini menggambarkan aktivitas user yang ingin login ke dalam sistem. Yang pertama itu seperti contohnya dosen. Dosen akan login kepada halaman sistem. Apabila valid maka akan diteruskan ke halaman dashboard. Apabila tidak valid maka akan balik lagi ke halaman login untuk melakukan login kembali. Dan pada halaman dashboard akan pilih halaman pendidikan dan masuk pada halaman pendidikan, lalu akan terlihat data tahun, kemudian terlihat data dosen, dan pada data pendidikan di situ bisa diedit dan akan diverifikasi oleh sistem, dan kalau berhasil diverifikasi maka akan tersimpan di dalam database. Kemudian apabila ingin diedit atau dihapus maka akan diverifikasi lagi oleh sistem, dan apabila berhasil maka akan tersimpan ke dalam database. Selanjutnya untuk kesimpulannya adalah UML atau Unified Modeling Language merupakan bahasa pemodelan yang dapat menjabarkan secara rinci untuk analisa dan mencari apa yang diperlukan oleh sistem. Setelah pemodelan dalam perancangan remunerasi ini selesai, maka programmer akan lebih terarah dalam membangun sistem yang digunakan dalam perhitungan remunerasi dosen di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, serta dengan mudah untuk menguji dan menganalisasi kekurangan sistem ke depannya. Sekian yang dapat disampaikan dari presentasi saya tentang proses UML pada perguruan tinggi negeri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.